Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul dalam majelis ilmu, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majelis yang di dalamnya ada ketenangan, di dalamnya ada kebaikan yang luar biasa, saling menasihati dalam kebaikan dan kebenaran. Mudah-mudahan amalan yang mulia ini benar-benar kita lakukan ikhlas, hanya untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keikhlasan tersebut melipat gandakan pahala amalan kita dan memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat dan berkah, ilmu agama yang bisa meninggikan, memuliakan, membahagiakan kita di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita cintai, sangat kita junjung tinggi, Nabi yang selalu kita teladani. Mudah-mudahan salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan tersebut juga terlimpahkan kepada seluruh keluarga beliau, seluruh istri beliau, seluruh keturunan beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat rahimana wa rahimakumullah. Ini adalah kajian yang pertama secara offline untuk kitab yang kita bahas, Jami'u Ahkamin Nisa, kumpulan-kumpulan hukum yang berkaitan dengan wanita, fikih wanita. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan bolehkah seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki, menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki yang konsekuensinya menjadi seperti suami istri. Apakah dibolehkan hal ini? Menghibahkan berarti memberikan, menghalalkan dirinya untuk seorang lelaki, baik dengan mahar
ataupun tanpa dengan mahar. Apakah ini dibolehkan? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di sini ada perbedaan hukum antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umatnya. Hal ini dibolehkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dibolehkan untuk umatnya. Di dalam Al-Quran ada ayat khusus yang menjelaskan masalah ini, yaitu di surat Al-Ahzab ayat 50. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di awal ayat, Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna lak. Wahai Nabi, maksudnya wahai Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kami, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, telah menghalalkan untukmu, untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, azwajaka allati ataita ujurahun, istri-istrimu yang engkau beri mahar kepada mereka. Jadi nikah biasa, nikah ada mahar. Setelah ini di akhir ayat Allah katakan, wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lin-nabi in arada an-nabiyyu ay yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Kami juga menghalalkan untukmu wahai Muhammad seorang wanita apabila dia menghibahkan dirinya untuk seorang nabi. Jadi memberikan dirinya secara sukarela, menghalalkan dirinya secara sukarela tanpa mahar. In aradan nabiyyu ayyastankihaha, apabila nabi tersebut, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menikahinya tanpa mahar, tanpa kata-kata nikah. Kata-katanya hibah tidak masalah. Khalisatan laka min dunil mu'minin. Ini khususmu, ini khusus untukmu wahai Muhammad, bukan untuk kaum mukminin yang lain. Jadi masalah hibah seorang wanita kepada seorang lelaki khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun untuk kaum mukminin maka tidak dibolehkan. Dan para ulama menyebutkan bahwa dalam masalah pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak keistimewaan, punya banyak hukum khusus untuk beliau. Seperti misalnya mengumpulkan istri lebih dari 4. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa jumlahnya? 11. Ada yang mengatakan 12 ditambah Maryah Al-Qibtiyah. Tapi yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan 11. Yang ke-12 itu budak. Ya. Yang ke-12 itu budak. Taib. Yang 11 ini yang dikumpulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berapa? 10. Karena ketika beliau menikah dengan Khadijah, beliau monogami, hanya satu istri. Setelah Khadijah radhiyallahu taala anha wafat, kemudian beliau menikah, dan ketika itu beliau mulai ta'addud atau poligami. Beliau berarti mengumpulkan 10 istri dalam satu waktu. Yang ditinggal wafat oleh beliau berapa? 9. Ketika beliau wafat, istri beliau masih hidup 9 orang. Ini keistimewaan untuk beliau.
umatnya tidak boleh mengikuti ini. Sebagian orang ada yang berdalil bolehnya mengumpulkan 9 istri dengan ayat di dalam Al-Quran. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. 2, 3, 4. Jadinya berapa? 9. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, inilah bahayanya memahami Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman sahabat. Ayatnya di dalam Al-Quran, subhanallah, dan kata-katanya dan masna 2 dan 3 dan 4. Huruf penyambungnya itu pakai waw dan, bukan atau. Berarti kalau ditambah-tambah bisa 2 dan 3 dan 4 berarti 9. Makanya memahami Al-Quran, memahami hadis Nabi Muhammad SAW itu harus sesuai pemahaman para sahabat. Karena kalau tidak demikian, kita akan terjatuh ke dalam penyimpangan. Di antara keistimewaan Rasulullah SAW dalam pernikahan, Rasulullah SAW kalau menikah tanpa wali boleh, tanpa wali tidak masalah, tanpa saksi juga tidak ada masalah. Ini Rasulullah SAW. Nikah tanpa mahar tidak ada masalah. Keistimewaan untuk Rasulullah SAW. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kok enak? Kok enak Rasulullah SAW seperti itu? Jawabannya jemaah, jangan lihat enaknya saja. Tanggung jawab Rasulullah SAW harus kita lihat juga. Rasulullah punya tanggung jawab yang sangat besar sekali, jauh lebih besar daripada kita. Cobaan-cobaan yang dialami oleh Rasulullah SAW juga sangat besar. Kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada Rasulullah SAW juga jauh lebih besar daripada kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada umatnya. Kita harus melihat bahwa Rasulullah SAW punya kewajiban yang tidak diwajibkan kepada umatnya. Tahajud itu wajib bagi Rasulullah SAW. Tahajud itu wajib bagi Rasulullah, tidak wajib atas umatnya. Dan di sana juga ada kewajiban-kewajiban yang lainnya yang diwajibkan kepada Rasulullah SAW, tidak diwajibkan kepada umatnya. Rasulullah wajib mengingkari kemungkaran apapun keadaan. Kita tidak demikian. Kalau kita lemah, mengingkari dengan hati. Rasulullah tidak ada seperti itu. Rasulullah wajib mengingkari. Ini kewajiban yang diwajibkan kepada Rasulullah, tidak diwajibkan kepada umatnya. Makanya ketika Rasulullah SAW mendiamkan sesuatu, otomatis itu dibolehkan, menjadi dalil. Karena Rasulullah SAW wajib mengingkari kalau ada kemungkaran. Kalau tidak diingkari berarti dibolehkan. Ini tidak ada pada umatnya. Wajib mengingkari memang umatnya, tapi ada pengingkaran dengan hati. Rasulullah SAW tidak boleh seperti itu. Tidak cukup pengingkaran dengan hati saja. Ini khusus untuk Rasulullah SAW. Ya, jadi memang ada keistimewaan pada diri Rasulullah SAW yang terlihat enak, tapi di sana ada jauh lebih banyak kewajiban-kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah SAW. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah,
untuk umatnya tidak boleh seorang wanita menghibahkan dirinya kepada seorang lelaki, baik dengan mahar ataupun tanpa mahar. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Kalau tanpa mahar, semua ulama mengatakan tidak boleh. Ada seorang wanita kasihan dengan seorang laki-laki, kemudian dia datang, aku halalkan diriku untuk tanpa mahar. Semua ulama tidak membolehkan itu. Tapi kalau dengan mahar masih ada perbedaan. Ada yang membolehkan. Jadi kata-katanya, aku menghalalkan diriku untukmu, aku memberikan diriku ini untukmu, aku menghibahkan diriku ini untukmu. Tapi dia memberikan mahar. Masih ada yang membolehkan karena dianggap pernikahan. Karena dianggap apa? Pernikahan. Ada maharnya, cuma kata-katanya saja yang hibah, kata-katanya saja yang pemberian. Tapi prakteknya itu pernikahan. Tapi mayoritas ulama tetap melarang. Tidak boleh dengan kata-kata hibah. Kata-katanya harus dengan nikah atau tazwij, ya, zawaj, atau kawin, ya, intinya kata-kata yang menunjukkan pernikahan. Tidak boleh dengan kata-kata menghalalkan atau menghibahkan, karena bisa jadi itu bukan pernikahan. Dia punya makna lain. Bisa jadi maksudnya bukan pernikahan. Maka mayoritas ulama mengatakan kalau menghalalkan harus dengan kata nikah atau zawaj atau kawin. Baik. Masalah yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah keutamaan untuk merawat anak perempuan dan para janda. Keutamaan untuk merawat anak perempuan dan janda. Ustaz, kenapa disebutkan anak perempuan, anak laki-laki kenapa nggak disebutkan? Karena kajian kita tentang apa? Fikih wanita. Kajian kita tentang fikih wanita. Maka yang dibahas di sini adalah anak perempuan. Keutamaan merawat atau menghidupi atau berbuat atau memberikan kebaikan kepada anak perempuan dan janda. Di sana ada beberapa hadis yang menunjukkan hal ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, dakhalat imra'atun. Suatu ketika ada seorang perempuan memasuki rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'aha ibnatan. Ma'aha ibnatani laha tas'al. Bersama wanita ini dua putrinya, dan wanita ini bertanya. Wanita ini meminta, ya, bukan bertanya, meminta sesuatu. Falam tajid 'indi syai'an ghaira tamrah. Fa'ataituha iyyaha. Wanita ini tidak mendapatkan di sisiku kecuali satu butir kurma.
Akhirnya aku pun memberikan satu butir kurma ini kepada wanita ini. Jamaah, seperti inilah kehidupan keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat bersahaja. Bayangkan antum, satu butir kurma yang ada, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain akan diceritakan oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Gak ada yang lainnya. Beliau katakan, "Falam tajid indi syai'an ghaira tamrah." Wanita ini tidak mendapatkan sesuatu di sisiku kecuali satu butir kurma. Aku pun akhirnya memberikan sebutir kurma tersebut kepada dia. Faqasamatha baina ibnatayha wa lam ta'kul minha. Akhirnya wanita ini membagi satu butir kurma itu menjadi dua. Dikasihkan kepada dua anaknya ini, dua putrinya. Sedangkan dia sendiri tidak makan. Satu butir kurma itu untuk dua putrinya. Thumma qamat fa kharajat. Setelah itu wanita ini berdiri dan pergi keluar. Fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina fa akhbartuhu. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui kami. Lalu aku kabarkan tentang orang tadi. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mani betulia min hadhihi al-banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak perempuan. Rasulullah katakan anak-anak perempuan. Barang siapa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak-anak perempuan, maka itu akan menjadi penghalang baginya dari api neraka. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jangan bersedih apabila anaknya hanya perempuan saja. Bahkan sebagian ulama salaf ada yang memberikan hiburan kepada temannya ketika temannya anaknya perempuan semuanya. Apa hiburannya? Tidak usah bersedih. Para nabi itu anaknya perempuan-perempuan. Ada sebagian ulama salaf yang mengatakan seperti itu. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita diberikan karunia anak, maka syukurilah. Baik laki-laki maupun perempuan. Karena dua-duanya merupakan ladang pahala. Dua-duanya merupakan kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadits yang kedua yang menunjukkan keutamaan memberikan kebaikan kepada anak perempuan, bukan ini tentang memberikan kebaikan kepada janda. Hadits yang kedua ini menjelaskan tentang keutamaan memberikan kebaikan kepada janda. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah awil qa'imil lail awis sa'imin nahar." Orang yang membantu kehidupan para janda dan orang miskin, dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Orang yang membantu kehidupan para janda dan orang miskin itu seperti apa? Orang yang berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seperti orang yang ahli salat malam dan ahli puasa siang. Orang yang kalau malam dia jadi ahli salat, kalau siang dia jadi ahli puasa. Ini tentunya pahala yang sangat luar biasa sekali. Dan jarang orang yang bisa ahli sholat malam dan ahli puasa. Jarang. Kalau kita katakan ahli atau dikatakan oleh Rasulullah SAW ahli, berarti sholat malamnya itu rutin. Sholat malamnya itu panjang-panjang. Dan ini berat. Bukan hanya yang demikian, dia juga ahli puasa. Kalau dikatakan ahli puasa, berarti dia puasa sunnahnya banyak dan dia rutinkan. Itulah orang yang ahli puasa. Kalau hanya puasa Ramadan saja, puasa-puasa sunnahnya ditinggalkan, itu tidak dikatakan ahli puasa. Ya, dia memang melakukan kewajiban puasanya, iya, tapi tidak masuk dalam kategori ahli puasa. Kalau kita ingin mendapatkan pahala orang yang demikian, ahli puasa dan ahli sholat malam, kita bisa mendapatkannya dengan membantu kehidupan para janda dan orang-orang miskin. Dan ini ya ladang pahala yang sangat besar. Maka bagi siapapun yang punya kelapangan harta, maka bisa membantu orang-orang miskin, bisa membantu para janda yang mereka pasti ya sangat membutuhkan bantuan orang lain. Ya, janda itu keadaannya susah, jemaah. Karena biasanya asalnya bertumpu pada suaminya. Suaminya meninggal misalnya, tumpuannya hilang. Kalau harus bekerja sendiri, dia akan berat dan bukan pasti, biasanya hasilnya tidak seperti ketika masih ada suami. Maka perhatikanlah orang-orang yang lemah seperti ini, sehingga kita mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Masalah yang berikutnya, wajibkah kita berlaku adil terhadap anak-anak kita dalam masalah pemberian? Wajibkah kita berlaku adil kepada anak-anak kita dalam masalah pemberian? Ataukah itu hanya anjuran saja? Ada dua pendapat dalam masalah ini. Ada
dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengatakan bahwa berlaku adil dalam masalah hibah terhadap anak-anak adalah kewajiban. Kalau kita memberikan kepada anak pemberian tanah misalnya 100 meter, maka kita wajib memberikan 100 meter kepada anak yang lain. Harus sama. Hanya saja para ulama masih berbeda juga. Apa yang dimaksud dengan adil? Apakah harus sama semuanya antara laki-laki dan perempuan? Ataukah disamakan dengan hukum waris? Yang laki-laki 2 kali lipatnya yang perempuan. Ada perbedaan juga di sini. Wallahu ta'ala alam, ana lebih menguatkan dalam masalah hibah itu hukumnya berbeda dengan masalah waris. Kalau masalah hibah, misalnya tanah 100 meter, berarti yang lainnya juga 100 meter. Itu adil dalam masalah hibah seperti itu. Dalam masalah waris, keadilan adalah ketika yang laki-laki mendapatkan 2 bagiannya anak perempuan. Taib. Apa dalil bahwa berlaku adil dalam masalah hibah di antara anak-anak ini diwajibkan? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik. Nu'man ibn Bashir mengatakan, aku pernah diberi ayahku pemberian. Pemberian ini khusus untukku, yang lain tidak dikasih. Nu'man mengatakan demikian. Akhirnya suami dari Bashir, ya Nu'man ini anaknya, Bashir ayahnya. Istri dari Bashir yang bernama Amrah mengatakan kepada suaminya, la arda hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak rela sampai engkau mempersaksikan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bashir, orang tuanya, ya suaminya, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Bashir mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni a'taitu ibni min Amrah atiyatan. Sungguh aku telah memberikan kepada anak laki-lakiku dari istriku Amrah sebuah pemberian. Fa'amaratni an ushhidaka ya Rasulullah. Istriku memerintahkan kepadaku setelah itu untuk mempersaksikan pemberian ini kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, "A'taita
sa'ira waladika mithla hadha? Apakah engkau memberikan yang seperti ini kepada anak-anakmu yang lain? Maka Bashir mengatakan, la, tidak. Aku hanya memberikan kepada Nu'man saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kalian kepada Allah dan berlakulah adil kepada semua anak kalian. Takutlah kepada Allah dan berbuatlah adil kepada semua anak kalian. Faraja'a faradda 'atiyatah. Akhirnya Nu'man pulang ke rumah dan tidak jadi memberikan pemberian itu kepada Nu'man. Para ulama yang mengatakan memperlakukan adil dalam masalah hibah menggunakan hadis ini sebagai dalil. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mempersaksikan pemberian itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersikap adil. Dan perintah itu pada asalnya menunjukkan apa? Menunjukkan hukum apa perintah? Wajib. Dan Rasulullah memerintahkan untuk berbuat adil, berarti wajib. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwa memberikan pemberian kepada anak itu tidak harus adil. Tapi keadilan di situ dianjurkan. Jadi dianjurkan, tapi tidak sampai derajat wajib. Dalilnya apa, Ustaz? Ada dalilnya. Dalilnya adalah perbuatan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dalam athar yang sahih, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberikan pemberian khusus kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Pemberian apa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu memberikan kepada ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pemberian berupa hasil panen kebun kurma yang ada di tanah Ghabah. Jadi sahabat Abu Bakar punya kebun kurma lumayan besar. Tempatnya, daerahnya namanya Ghabah. Hasil dari panen kebun kurma ini sampai 20 wasak. 20 wasak itu berapa, Ustaz? Kurang lebih 2,5 ton. 2,5 ton kurma ini tidak sedikit, ini banyak. Dan itu khusus untuk ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Asma tidak dikasih, seperti ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini dilakukan oleh siapa? Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anha. Dan tidak ada yang menyelisihinya dari sahabat yang lain. Tidak ada yang mengingkari hal ini. Sehingga ini menunjukkan ya bahwa pemberian kepada sebagian anak itu dibolehkan. Adapun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbuat adil dalam pemberian, maka itu hanya perintah anjuran, tidak sampai pada derajat kewajiban. Inilah fikih jamaah. Kalau kita melihat dalil yang pertama tadi kuat, melihat dalil yang kedua, dalil pendapat yang kedua, kita juga lihat kuat.
Inilah fikih. Ya, makanya dalam masalah fikih ya jangan terlalu kenceng ya. Jangan terlalu ngegas bahasa orang sekarang. Lihat saja dalilnya, mana yang menurut kita lebih kuat, sudah pilih itu. Pilih dan konsisten, jangan pelin-pelan. Bertanggung jawablah dalam berpendapat. Konsekuensi dari pendapat itu lakukan. Kalau ada perbedaan wajar, para ulama dahulu memang berbeda pendapat. Kita dituntut untuk mengikuti dalil bagi yang paham dalil. Bagi yang bisa memahami dalil dengan baik, sudah disampaikan kepada dia dalilnya seperti ini, dalilnya seperti ini, maka ikuti dalilnya. Bagi orang awam yang tidak mengikuti dalil, tidak paham dengan dalil, maka kewajiban dia adalah bertanya kepada ulama. Bertanya kepada ulama itu kewajiban orang awam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ulama apabila kalian tidak tahu. Kalau tahu berarti harus mengikuti dalil. Baik. Mana dari dua pendapat ini yang lebih kuat? Wallahu ta'ala alam. Ana melihat pada asalnya kita wajib untuk berbuat adil kepada anak-anak kita dalam masalah pemberian, kecuali apabila ada alasan yang kuat untuk membedakan. Kalau ada alasan yang kuat untuk membedakan pemberian terhadap anak-anak kita, maka dibolehkan. Tapi kalau tidak ada alasan yang kuat, kita harus menyamakan antara anak-anak kita. Sebagaimana kita ingin mereka berbakti semua kepada kita tanpa perbedaan, maka jangan bedakan anak-anak dalam pemberian, kecuali ada alasan yang kuat. Ustaz, apa contoh alasan yang kuat? Alasan yang kuat seperti misalnya yang satu cacat, sedangkan anak yang lain sempurna. Maka tidak ada masalah ketika kita ngasih dia uang lebih banyak karena dia cacat, tidak bisa kerja. Atau tidak masalah kita memberikan dia alat-alat yang berkaitan dengan cacatnya. Kita tidak memberikan yang lain. Kita kasih dia biaya hidup lebih banyak karena ada alasan yang kuat. Tidak ada masalah. Contohnya lagi misalnya, ketika ada satu anak, ya, jadi orang tua ini misalnya hanya punya 2 anak misalnya, ya. Yang satu rajin banget bantu dia, bantu orang tua, baik banget sama orang tuanya. Yang satunya bejat, selalu membuat masalah di rumah, banyak merugikan orang tuanya. Kelakuannya juga sangat nakal, fasik, melakukan dosa-dosa besar. Yang satunya Masya Allah baik sekali, selalu bantu orang tuanya. Apakah orang tua seperti ini tidak boleh melebihkan orang yang saleh ini, anaknya yang saleh, daripada anaknya yang taleh? Tentunya boleh. Anaknya yang taleh tidak pernah bantu orang tua, bahkan merugikan orang tuanya. Kelakuannya juga tidak baik. Sedangkan di sisi lain anaknya ini selalu bantu orang tuanya, memperhatikan kebutuhan orang tuanya, menjaga perasaan orang tuanya. Ini termasuk di antara alasan yang kuat untuk membedakan pemberian. Maka ketika keadaannya seperti ini dibolehkan. Coba bayangkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sebagai orang tua, kita punya harta,
Dan kita membayangkan harta ini kalau tak kasih ke anak yang bejat ini, ya nantinya akan dibuat foya-foya. Sedangkan kalau kita kasihkan ke anak yang ini digunakan untuk ketaatan, untuk kebaikan, kalau kita samakan, maka ini menjadi mudarat. Ini malah merugikan orang tua. Lebih baik banyak diberikan kepada anak yang saleh tadi, agar digunakan untuk kebaikan. Begitu pula misalnya ya, keadaan lainnya. Ini alasan yang kuat untuk memberikan pemberian yang berbeda. Misalnya, punya anak 5. Punya anak 5. Yang 4 sudah nikah semuanya. Yang 4 sudah menikah semuanya, sudah berkeluarga, sudah bangun rumah. Tinggal 1 belum nikah, belum punya rumah. Kemudian orang tua ingin ngasih kepada anak yang belum nikah ini pemberian yang lebih banyak. Mungkin untuk membantu pernikahannya, atau untuk kebutuhan yang lain. Atau mungkin dia melihat, orang tuanya melihat anak ini belum punya penghasilan, sedangkan yang lain sudah bisa mandiri semua. Maka dalam keadaan yang seperti ini, anak melihat ya, ini alasan yang kuat untuk membedakan pemberian. Ya, untuk membedakan pemberian. Begitu pula ya, misalnya seorang anak, ada yang mau mondok, ada yang tidak mau mondok. Anaknya sendiri yang milih itu. Kemudian yang mondok ini membutuhkan kebutuhan yang lebih besar daripada anaknya yang di rumah. Maka ini alasan yang kuat untuk membedakan pemberian. Karena memang keadaan yang berbeda. Ya intinya, pada asalnya orang tua itu harus bersikap adil. Ini wajib. Wa'dilu baina auladikum. Berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Tapi apabila ada alasan yang kuat untuk membedakan pemberian di antara anak, maka dibolehkan sebagaimana dilakukan oleh siapa? Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mungkin saja sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ingin memuliakan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang itu anaknya sendiri. Sebagai istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya lebih mulia daripada yang lainnya, sehingga beliau mengistimewakan dengan alasan ini. Ummul mukminin, ya. Wallahu taala a'lam. Baik jemaah sekalian rahimakumullah. Sampai sekian dulu kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk selanjutnya kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang bertanya, silakan. Dari ibu-ibu ada yang bertanya? Silakan bapaknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemberian langsung pada anak itu seandainya alasan kuatnya cuma yang satu dekat dengan kita dan satu merantau, kita harus bedakan pemberian yang satu. Baik. Iya. Yang satu dengan membedakan pemberian karena yang satu dekat dengan kita dari sisi jarak, yang satunya jauh dari kita dari sisi jarak. Anda melihat ini bukan alasan yang kuat untuk membedakan pemberian, ya. Allah taala alam. Karena
Bisa jadi ya, bisa jadi anak yang merantau dia merantau karena tujuan yang mulia, yaitu tidak ingin memberatkan orang tua. Karena kalau di rumah ya mungkin menjadi beban untuk orang tuanya karena tidak bisa bekerja dengan maksimal ketika dekat dengan orang tua. Akhirnya dia merantau. Kalau hanya itu saja, ya, Anda melihat kurang kuat alasannya untuk membedakan pemberian. Bisa jadi nanti malah yang di perantauan mengatakan ini yang di rumah sudah enak di rumah, nggak merantau, malah dikasih pemberian yang berlebih. Saya yang susah-susah tidak ikut orang tua, malah dianaktirikan seperti ini. Bisa jadi dijawab oleh anak seperti itu, karena memang kenyataan ya, anak yang merantau itu sebenarnya dia tidak ingin merantau, karena merantau itu berat. Tapi tujuannya mulia, yaitu biasanya ingin membantu ekonomi keluarga atau memantaskan dirinya dan seterusnya ya. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fiik. Baik, ada pertanyaan di sini. Jika anak diberikan mobil karena kebutuhan, anak yang lain tidak butuh mobil, jadi diberikan tanah tapi dengan harga di bawah harga mobil, tapi anak tersebut ikhlas, apakah ini dibolehkan? Baik. Allah Ta'ala alam, kalau memang diberikan karena kebutuhan ya, yang satu membutuhkan mobil akhirnya diberikan mobil, yang satu tidak membutuhkan mobil tapi dikasih tanah. Kalau misalnya perbedaan harganya tidak besar ya, Anda melihat masih dibolehkan. Kalau perbedaannya tidak besar, insya Allah masih dibolehkan. Apalagi kalau anaknya sudah ikhlas ya, dan mudah-mudahan keikhlasannya benar-benar ya, karena ada juga anak yang mengatakan ikhlas karena kesungkanan. Makanya tadi saya katakan kalau perbedaannya tidak besar. Kalau perbedaannya besar, Anda melihat ini juga membahayakan kerukunan antar anak, dan juga akan membahayakan baktinya anak kepada orang tua. Baik. Ada yang bertanya langsung? Silakan. Keluar tema. Kalau kita sudah berniat sholat sudah 1 rakaat, kemudian setelah kita lupa bilang sampai sempurna, itu apa yang harus kita lakukan? Gimana? Sudah niat sholat witir 1 rakaat, kemudian Kita datang dari sujud, ke atas tapi apa yang harus kita lakukan? Turun atau turun? Ya, karena kita niatnya sholat 1 rakaat. Kalau kita lupa, ternyata kita naik ke rakaat yang kedua, maka turun. Turun untuk salam, kemudian sujud sahwi 2 kali, kemudian salam lagi. Ini pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, sebelum salam sujud sahwi. Ya, bisa dua-duanya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Yang berikutnya, pertanyaan dari WA. Pertanyaannya, jika seorang wanita menikah sirri, bukan sirih ya, tapi sirri, menikah sirri dengan wali ibu dan omnya, sementara bapak kandungnya masih hidup, dan juga tanpa izin dan sepengetahuan bapak kandungnya. Lalu setelah menikah, anak wanita dan pasangannya datang ke bapak kandungnya, lalu bapaknya merestui tanpa menikah ulang. Apakah status pernikahannya sah? Wallahu a'lam. Nah, tidak berani menjawab
Taib, silakan tanya ke Ustadz yang lain. Pertanyaan yang berikutnya, Afwan Ustadz, apa benar keutamaan anak perempuan bisa menjadi tabir bagi orang tuanya dari neraka? Itu hadis yang kita baca tadi. Ya. Apa benar keutamaan anak perempuan bisa menjadi tabir bagi orang tuanya dari neraka? Tadi kita sudah baca hadisnya. Iya, benar. Taib. Pertanyaan yang berikutnya, alhamdulillah. Maaf sebelumnya ya. Jadi keutamaan anak perempuan ini maksudnya adalah keutamaan memelihara dan menjaga anak perempuan. Keutamaan memelihara, menjaga, mendidik anak perempuan. Yang dimaksud seperti itu ya. Ini bisa menjadi tabir bagi orang tuanya dari neraka. Baik. Yang berikutnya, pertanyaan, alhamdulillah saya memiliki 3 orang anak perempuan. Apa benar mereka akan menjadi penghalangnya masuk neraka? Apakah yang terhalang dari api neraka hanya bapaknya saja ataukah sang ibu juga termasuk di dalamnya? Jawabannya dua-duanya. Ya. Orang tua. Ya. Orang tua yang memperhatikan anaknya. Jadi tidak hanya bapaknya, ibunya juga demikian. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, apakah ada keutamaan juga merawat 1 orang anak perempuan? Jawabannya iya. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang merawat, menjaga 3 anak perempuan, maka baginya penghalang dari api neraka. Kemudian ada yang bertanya, bagaimana kalau 2? Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama. Kemudian perawi mengatakan, saya melihat kalau ada yang mengatakan 1, maka Rasulullah pun akan menjawab dengan jawaban yang sama. Sehingga walaupun 1 anak perempuan, ya itu bisa mendatangkan keutamaan tadi, yaitu penghalang dari api neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, bagaimana dengan istri-istri Rasulullah SAW setelah ditinggal wafat oleh beliau? Apakah boleh menikah lagi? Jawabannya tidak boleh. Ya, ini termasuk keistimewaan yang ada pada istri-istri Rasulullah SAW. Jadi istri-istri Rasulullah SAW yang ditinggal wafat oleh beliau tidak boleh menikah dengan yang lain. Dan termasuk di antara hikmahnya atau rahasianya adalah bahwa nantinya mereka akan disatukan dengan Rasulullah SAW. Kalau mereka menikah dengan yang lain, maka mereka tidak akan disatukan dengan Rasulullah SAW di surga. Karena dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa seorang wanita itu akan bersama dengan suami terakhirnya. Hadisnya hasan. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan beliau menyebutkan hadisnya hasan. Jadi wanita kalau ingin menikah lagi setelah ditinggal mati oleh suami, maka berhati-hati memilih calon suami. Jangan memilih calon suami yang derajat akhiratnya lebih rendah, karena nantinya dia akan rugi. Yang harusnya mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat, akhirnya mendapatkan derajat yang lebih rendah. Cari suami yang derajat akhiratnya lebih tinggi, karena dia akan bersama, ya istri tersebut akan bersama dengan suami terakhirnya. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, Afwan Ustadz, kalau fitrahnya perempuan itu betah di rumah,
Afwan Ustadz, kalau fitrahnya perempuan itu betah di rumah, tapi kalau perempuan itu keluar ada keperluan, dan keperluan itu misalnya antar dagangan, belajar tahsin, antar anak sekolah, itu bagaimana Ustadz? Jawabannya tidak ada masalah ya. Kalau ada kebutuhan untuk keluar rumah, maka dibolehkan, ya, maka dibolehkan, tidak ada masalah. Apalagi di zaman ini ya, biasanya yang bapaknya sudah sibuk bekerja. Kalau anaknya di rumah dan ibunya di rumah dan anaknya akan sekolah, masih kecil, tidak ada pilihan lain kecuali ibunya yang nganter. Ada pilihan lain tapi juga akan berat ya, akan menyisakan kekhawatiran yang besar. Ya sekarang sudah ada Grab, ada Gojek. Ada pilihan itu tapi seringkali ibu khawatir dengan kekhawatiran yang besar. Ya tidak apa-apa keluar rumah untuk kebutuhan. Di zaman Nabi Muhammad SAW ada sahabat-sahabat perempuan yang keluar rumah tapi karena kebutuhan. Bahkan ada seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya. Akhirnya dia terpaksa harus ke kebun untuk memanen hasil kebunnya sendiri. Dan ini jelas keluar rumah karena kebutuhan, maka tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan yang berikutnya, apakah ada kriteria janda dan orang miskin jika kita ingin membantu? Iya. Kalau misalnya kita keuangannya terbatas dan kita melihat ada banyak janda, maka pilih janda yang paling mulia akhiratnya. Pilih janda yang paling mulia akhiratnya. Kalau dia yang paling membutuhkan, lebih bagus lagi. Maksudnya keadaan finansialnya paling tidak baik, paling buruk, itu menjadi lebih baik sedekah kita, ya. Jadi sedekah kita itu semakin dibutuhkan oleh orang yang kita sedekahi, dia semakin besar pahala. Begitu pula ya ketika yang kita sedekahi orang yang mulia, dia sudah mulia tapi sangat membutuhkan, maka sedekah kita akan menjadi lebih berpahala. Wallahu a'lam. Apakah malaikat hanya hadir di majelis ilmu yang diadakan di masjid saja, ataupun yang diadakan di bukan masjid? Jawabannya semua dihadiri. Ya. Majelis ilmu dihadiri oleh malaikat, baik di masjid maupun di tempat lain. Ya, baik di masjid maupun di tempat lain. Makanya semua majelis ilmu itu disebut sebagai taman-taman surga. Taman-taman surga. Dan semua majelis ilmu itu disebut sebagai majelis zikir. Dan ada malaikat-malaikat yang khusus ditugasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri majelis-majelis zikir itu. Ya, majelis ilmu itu disebut sebagai majelis zikir. Kenapa? Karena ilmu itu akan mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ahli ilmu itu juga disebut sebagai ahli zikir. Ayat yang tadi saya sebutkan, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun, itu sebenarnya ahli ilmu. Yang dimaksud dengan ahli dzikir di sini adalah ahli ilmu. Kemudian di ayat yang menjelaskan tentang kewajiban menghadiri sholat Jum'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian dipanggil untuk menjalankan sholat Jumat, maka larilah kalian. Lari kemana? Ke zikrullah.
Karena di dalam khutbah yang disampaikan adalah ilmu. Disebutkan di situ zikir, fas'au ila dzikrillah. Larilah kalian kepada zikir kepada Allah. Maksudnya adalah kepada sholat Jum'ah yang di dalamnya nanti disampaikan ilmu agama. Ya, disebut zikir. Majelis zikir, majelis ilmu, dan ada malaikat-malaikat yang hadir ke majelis zikir atau majelis ilmu. Wallahu a'lam. Baik. Pertanyaan yang berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika anak-anak kita laki-laki semuanya? Apakah tidak ada keutamaannya? Jawabannya ada. Kenapa tidak disebutkan? Sudah saya katakan tadi, ini berkaitan dengan fikih wanita, ya. Dan anak-anak laki-laki, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu akan lebih besar manfaatnya ketika dia dewasa. Ketika dewasa, anak laki-laki manfaatnya lebih luas, lebih besar. Makanya anak laki-laki bisa jadi imam sholat. Anak perempuan tidak bisa jadi imam sholat untuk kaum muslimin. Anak laki-laki bisa berkhutbah Jumat. Anak perempuan tidak demikian. Anak laki-laki bisa menjadi pemimpin umum kaum muslimin. Anak perempuan tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, la yufliha qaumun walau amrahum imra'ah. Ini kata Rasulullah, bukan kata anak. Rasulullah mengatakan tidak akan beruntung sebuah kaum atau suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Ya, ini hadis dari Rasulullah SAW. Jadi pemimpin umum, ya, yang di bawahnya ada laki-laki dan wanita, itu harus seorang laki-laki. Ustaz, bagaimana kalau yang terpilih seorang perempuan? Ya sudah, sabar di situ. Karena kita rakyat biasa, kita tidak punya kapasitas untuk mengganti pemimpin. Sabar. Tapi dalam keyakinan kita tidak boleh memilih pemimpin yang perempuan. Kita tidak boleh memilih pemimpin umum yang di bawahnya ada laki-laki dan perempuan dari kalangan perempuan. Dan jangan sampai ini dianggap sebagai sebuah diskriminasi. Jangan dianggap seperti itu. Tapi disinilah keadilan Islam. Disinilah keadilan Islam. Adil itu tidak harus sama, ya. Mungkin saja ada di antara orang-orang, ya, ada di antara kita yang melihat di mana letak keadilannya, Ustaz? Tidak tahu letak keadilan. Maka katakan Allah itu maha adil. Dan tidak mungkin ada hukum Allah yang tidak adil. Katakan seperti itu untuk nutup pintu. Nutup pintu keburukan karena kejahilan kita. Kalau kita lihat, ya, wanita dan laki-laki itu memang berbeda. Maka wajar apabila ada perbedaan hukumnya. Wanita bisa hamil. Bapak-bapak bisa hamil? Tidak bisa. Wanita ada haidnya. Bapak-bapak tidak ada haidnya. Wanita sisi perasaannya lebih dominan. Bapaknya tidak demikian. Wanita dibolehkan memakai perhiasan emas, yang laki-laki tidak boleh. Wanita dibolehkan untuk memakai kain sutra, yang laki-laki tidak boleh. Jadi wajar kalau misalnya imam sholat harus laki-laki, karena sholat itu harus tiap hari. Kalau ada perempuan nanti pas haid nggak bisa jadi imam dia. Pas nyusui anak susah jadi imam. Pas hamil besar
perasaannya juga kacau, jadi sulit khusyuk. Kalau imamnya saja kurang khusyuk, bagaimana dengan makmumnya? Ya, intinya karena perbedaan dari sisi fisik, akhirnya Allah harus membedakan dari sisi hukumnya. Dan Allah lebih tahu tentang penciptaan manusia daripada kita, sehingga Allah lebih tahu mana hukum yang cocok untuk hamba-hambanya ini. Ya, ini seperti kenapa Allah menjadikan Ka'bah itu di Mekah. Coba antum kalau konsisten ya melihat ketidakadilan, itu dianggap sebagai ketidakadilan, harusnya juga kita terapkan di sini. Kenapa Allah tidak membuat Ka'bah di setiap negara agar adil? Kenapa dipilih Makkah? Kenapa Rasulullah SAW dari bangsa Arab? Kenapa nggak dari bangsa Indonesia aja? Allah tahu itu semuanya, dan itu tidak mengganggu atau merendahkan atau mengurangi keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lakukan itu semuanya atas dasar ilmu Allah yang maha tinggi, atas dasar kebijaksanaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat dalam, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, yang dari kertas ya. Assalamualaikum Ustaz, apabila kita ditawarkan pekerjaan yang menjual buku-buku, di mana buku-buku tersebut terdapat buku-buku agama lain, hukumnya bagaimana hukumnya Ustaz? Ya, jangan dijual ya buku-buku agama lain kepada kaum muslimin. Ambil saja buku-buku yang baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sewaktu Abah masih hidup, dia membuat wasiat kepada anak-anaknya dengan membuat surat dalam pembagian harta. Setelah meninggal, ibu saya bilang bahwa surat tersebut tidak berlaku lagi dan harta tersebut milik ibu saya. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW dahulu pernah bersabda, la wasiyata liwaris. Tidak boleh ada wasiat tentang harta untuk ahli waris. Kenapa? Karena ahli waris sudah ditentukan bagiannya oleh siapa? Allah. Jadi tidak adanya wasiat dari orang tua kepada anak-anaknya dalam masalah harta ya, tidak ada pengaruhnya. Tetap kita wajib menerapkan apa yang ditentukan oleh Allah dalam kitabnya. Hukum waris harus kita terapkan. Kalau kita tidak terapkan, kita zalim kepada orang yang berhak menerimanya, tapi akhirnya mendapatkan lebih sedikit. Kita zalim. Jemaah, kalau mayit itu mati, harta itu otomatis menjadi haknya ahli waris, dan haknya ahli waris itu sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita mengurangi bagian harta dari orang-orang yang berhak dengannya, maka kita zalim di situ. Haram, harta itu jadi haram sampai dia menghalalkan. Kalau dia tidak menghalalkannya, haram, tidak boleh. Di sini dari sisi ibunya membatalkan wasiat benar.
Tapi dari sisi hartanya diambil ibunya semuanya, ini zalim. Dan jangan mengira bahwa dengan melakukan seperti itu, ibu ini bisa menambah rizkinya. Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Itu anggapan yang jauh dari kebenaran. Jamaah, kita itu rizkinya sudah ditakar oleh Allah. Rizki kita itu sudah ditakar oleh Allah dengan sangat detail sekali. Apapun yang kita lakukan untuk menambah rizki tidak akan bisa menambah sepeser pun dari rizki yang Allah tentukan untuk kita. Kalaupun kita malas-malasan misalnya, Anda tidak membenarkan orang malas-malasan. Tapi kalau misalnya ada orang malas-malasan dan dia diberikan jatah rizki yang banyak oleh Allah, dia akan dapat rizki banyak. Tapi Islam memerintahkan kepada kita untuk bekerja. Bekerja dengan tangan kita. Rasulullah SAW mengatakan bahwa harta yang paling baik bagi seseorang itu harta yang dia hasilkan dengan tangannya sendiri. Tapi dalam masalah takdir, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, setiap dari kita punya jatah rizki yang berbeda-beda dan semua sudah ditakar oleh Allah. Jangan mengira kalau kita nyuri harta orang lain kemudian jatah rizki kita bertambah. Tidak. Akan hilang lagi. Akan hilang lagi. Kalau memang bukan jatah rizki orang yang mencuri, maka harta itu akan hilang lagi. Entah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengambilnya, kita tidak tahu, dan Allah Maha berkuasa. Maka jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam masalah warisan, kalau misalnya ada orang-orang yang nakal seperti ini, lihat saja perjalanan hidupnya. Lihat saja perjalanan uangnya. Kita akan melihat uangnya akan surut lagi, hilang, entah kemana. Allah mengatur semua. Kalau misalnya ibunya seperti ini, ana sarankan kepada anak-anaknya untuk menasehatinya. Kita kembalikan kepada hukum Allah, ibu. Kalau diambil sendiri itu zalim. Itu bukan hak ibu saja. Katakan seperti itu. Kalau ibu zalim, nanti harta tersebut menjadi harta yang panas. Itu akan mencelakakan ibu sendiri. Dan Allah tidak tidur. Allah melihat semua. Tapi yang jelas apabila ibunya masih seperti itu, ya sudah, biarkan saja. Sudah dinasihati, nggak mau menerima, sudah biarkan saja. Jangan sampai mengira bahwa perbuatan ibu itu mengurangi rezeki anak-anaknya. Tidak. Nanti Allah akan berikan rezeki anak-anaknya ini dari jalan lain. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan dalam masalah harta waris ini. Karena anak juga mengalami hal itu. Warisan ini kalau kita tidak sabar, maka akan ramai keluarga. Baik. Maka jemaah sekalian rahimakumullah, saya sarankan kepada orang-orang yang mengalami masalah dalam masalah pembagian waris, sampaikan yang baik, sampaikan yang benar, berikan masukan untuk mengembalikan pembagian waris kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Kalau misalnya mereka tidak mau, maka bersabarlah. Tidak usah terlalu berambisi untuk mendapatkan harta waris. Kalau kita tidak mendapatkan dari situ, Allah akan ganti dari jalan yang lain. Kita hanya dituntut untuk bersabar saja. Nanti rezeki itu akan datang dari jalan yang lain.
Demikian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita, menjaga jasmani dan rohani kita, menjaga agama dan dunia kita, menjaga kita semuanya terus berada di atas petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya nanti bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.